Iya, jadi seminar kali ini adalah tentang membuat surat lamaran yang mengesankan, yang eye catching. Jadi nanti Axel akan menjelaskan berdasarkan PowerPoint yang berdasarkan pengalaman dia sendiri dan membantu temannya juga. Jadi supaya dengan harapan dia juga bisa membantu kalian semua yang pejuang mandiri dari Indonesia ya terutama. Atau mungkin kalau misalnya kalian udah di Jerman nanti kalian pasti butuh informasi ini ya. Jadi siapa aja yang mau ke Jerman pasti butuh informasi untuk membuat surat lamaran. Jadi creative writing itu juga penting banget ya untuk dipelajari. Genau. Kalau kalian punya pertanyaan, gimana Axel? Boleh langsung bertanya atau mending ditulis dulu atau nanti ada sesi tanya jawab mendingan? Wah, kurang tahu ya, Kak. Menurut Kakak gimana? Oke, kalau gitu biar lancar, Axel jelasin aja dulu. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan tulis di chat. Kemudian nanti akan ada sesi pertanyaan, sesi tanya jawab seperti biasa ya. Sesi tanya jawabnya biar puas. Jadi Axel presentasi dulu, kemudian sesi tanya jawab nanti. Oke. Oke, oke, silakan Axel disiapin PowerPoint-nya sambil aku lihat dari mana aja nih teman-teman. Dari Kupang, wah dari Kupang, NTT, dari Bekasi, dari Medan, dari Bali, oke, dari Bandung tapi kerja di Singapura, oke. Oke, terima kasih teman-teman yang udah chat, udah kasih tahu domisilinya. Silakan Axel, time is yours. Oke, sebentar. Udah bisa lihat semua, presentasinya? Oke. Ya teman-teman, jadi ini aku mau menyimpulkan, gimana sih, apa namanya, kesimpulan, gimana sih poin-poin apa yang perlu diperhatikan saat kalian menulis Anschreiben atau surat lamaran untuk melamar FSJ, Ausbildung, BFD. Ini informasinya ini aku kumpulkan dari berbagai sumber, terutama misalnya website kayak ausbildung.de, dia itu menyediakan informasi, berupa kayak pemberi saran, nggak cuma untuk Anschreiben doang, tapi untuk seluruh lamarannya juga dijelasin. Udah aku simpulkan di sini dan udah implementasinya itu dengan surat lamaran yang aku buat itu udah total termasuk aku 4 orang yang udah dipanggil interview, jadi aku rasa ini cukup efektif ya. Oke, aku mulai dari, slide pertama ya. Oke, surat lamaran. Surat lamaran ini Anschreiben, yang paling penting adalah utamakan relevansinya ya. Jadi, Anschreiben itu hampir selalu menjadi, apa namanya, jadi penentu lah, penentu apakah kita diterima atau enggak. Karena kebanyakan waktu, pemberi kerja itu udah mau nerima kita tuh dari dia baca surat. Jadi interview itu hanya kenalan aja sebetulnya. Nah, seringkali kan pasti kita bingung karena jarang ada yang menyediakan, informasi gimana sih cara nulis Anschreiben, gimana apa yang ditulis. Kebanyakan pun kalau kita nyari Google itu informasinya terlalu umum atau nggak sesuai bidangnya, atau ya, apa namanya, surat yang bisa dibilang template gitu ya. Eee, nah, karena kita kan bingung pasti, apa yang mau ditulis, mulai dari apa, topik dari apa. Nah, di sini aku mulai, intinya hati-hati klise. Karena, apa ya, ya kalau klise, pemberi kerja itu udah mungkin sehari bisa lihat puluhan, atau bahkan kalau di situs yang rame, yang hotelnya besar itu bisa menerima ratusan lamaran setiap harinya. Kalau dia lihat kalimat kita atau paragraf kita template seperti yang ada di Google misalnya, ya udah hampir pasti sulit dipandang, udah di-skip lah gitu. Karena apa yang membedakan lamaranmu sama ratusan orang lainnya? Maka dari itu, aku suka dari awal itu udah menceritakan tentang diri kamu, diri si pelamarnya. Mulai dari kalimat yang striking, ketahui apa tujuanmu. Jadi bukannya ngomongnya kayak, "Dengan ini saya melamar pada posisi ini, halo perkenalkan nama saya," nggak gitu. Eee, Biasanya itu saya langsung, eee, lamar dengan kayak, "Sebagai seorang profesionis, saya bisa bekerja dengan baik dengan mesin. Dengan pengalaman saya adalah orang yang sangat tepat buat Anda." Atau misalnya, magang di sebuah perusahaan ini, satu lagi di perusahaan ini,
Saya membawa banyak pengalaman yang sangat berguna untuk yang sangat cocok untuk, apa namanya, lowongan Ausbildung yang Anda pasang, gitu. Nah, oh ya, satu lagi yang perlu diingat, itu kalau mau nulis lamaran di pembukanya, kan kita nulis "Sehr geehrte", "Yang terhormat", itu kita perlu nulis, ditujukan kepada namanya. "Sehr geehrte" misalnya misalnya Herr Johnson ya, "Sehr geehrter Herr Johnson", nggak dengan, apa namanya, nggak dengan kayak "Sehr geehrte Damen und Herren", itu menurut mereka tuh udah kayak, "Ah, ini template, ini apa asal copy paste," gitu. Seringkali kalau kita mau melamar itu namanya nggak ketemu, ya bisalah kita effort sedikit, misalnya dengan diklik, apa namanya, websitenya, lalu dicari di bagian HRD-nya siapa, atau misalnya kita Google aja emailnya, itu biasa udah muncul namanya, atau nomor teleponnya kita Google, itu biasa muncul namanya. Kalau emang betul-betul nggak ada, ya nggak apa-apa, ditulis Damen und Herren aja, tapi sebisa mungkin ditujukan ke nama penerimanya. Oke, kita mulai ke struktur struktur dari surat ini. Strukturnya ini ada beberapa, mulai dari Erstensatz, kalimat pertama, Vorstellung itu introduction, Was interessiert dich, itu maksudnya apa yang membuat kamu interest terhadap hal ini, terhadap program ini. Lalu kalau misalnya dirasa relevan dan juga dirasa mungkin kurang penuh atau gimana, boleh tambah Warum Deutschland. Kenapa memilih Jerman, misalnya karena, "Wah, saya merasa Jerman tuh bagus orang-orangnya, kulturnya," atau apa gitu. Tapi ini opsional. Yang terakhir ada satu lagi, Warum dieses Bereich, itu maksudnya kenapa di bidang ini? Apa yang membuat kita tertarik untuk kerja di bidang ini? Terakhir ada Der Schluss, yaitu penutupan. Saya sukanya sih untuk Erstensatz, tadi sudah disebutkan, kayak gini, dan kalau udah kalimat misalnya "Als ein Perfektionist kann ich gut mit Maschinen auskommen, mit meiner Erfahrung bin ich genau die Richtige für Sie." Setelah itu kayak, ya udah ganti paragraf aja, udah selesai, nggak perlu panjang-panjang. Sebaiknya kan kalau di bahasa Indonesia itu kita nulis surat tuh kayak, satu surat, satu halaman full tuh cuma 3 paragraf, penuh gitu, kayak bacanya kurang kurang apa ya, kurang enak aja. Karena, berdasarkan pengalaman saya, orang Jerman kalau surat menyurat sukanya pendek-pendek ya paragrafnya. Jadi, ya per poin yang tadi ini, Erstensatz, Verstehen itu masing-masing apa namanya, dipotong per paragraf. Oke. Nah, untuk menemukan, apa namanya, guide seperti ini, kalian bisa kunjungi juga di, link yang di bawah ini nih, yang ada tulisan nomor 1, asbelum.de, di bagian atas ada tulisan Ratgeber, Bewerbung, yang bagian Anschreiben. Kalian bisa baca di situ lengkap semua tipsnya, dia juga bikin video kok. Aku tuh belajar dari situ untuk menulis surat lamaran. Oke, lanjut ya. Gimana sih cara bikin paragraf yang bagus? Oke, jadi buat, paragraf yang bisa membuka hati, maksudnya yang bisa, apa ya, sampai ke hati pembacanya, itu kita harus buat kalimat yang mengalir. Maksudnya tuh, kayak kalimatnya tuh memang udah bagus, secara gramatik, udah informatif, tapi kayak berhenti aja gitu. Memang secara teori sih nggak ada, apa ya namanya, nggak ada pedomannya, gimana sih kalimat yang paragraf yang udah putus, gimana paragraf yang kira-kira perlu disambung lagi. Tapi saya kasih contoh di sini. Contohnya, ini adalah suatu lamaran, FE-Shot untuk di bidang pedagogik. Di sini menceritakan bahwa, si pelamar ini punya, 2, apa namanya, punya 2 adik. Dia menjelaskan, ich betreue sie jeden Tag." Saya menemani mereka setiap hari. "Sie mögen mich wirklich und wir spielen gerne. Manchmal helfe ich auch ihnen mit ihrer Hausaufgabe." Oke, di sini sudah informatif, sudah struktural, sudah bagus, tapi ada baiknya mungkin kalau misalnya kita tambahin, "Manchmal helfe ich auch ihnen mit ihren Hausaufgaben und manchmal bringe ich sie zur Schule." Jadi, kadang saya bantu dia dengan PR, kadang saya anterin dia ke sekolah. Itu kayak, apa ya, sebenarnya
secara struktural tuh nggak kurang, tapi ada baiknya kalau kita mengalir aja. Apa ya, kayak, "Oh ini kisahnya udah bagus, nyeritain adiknya," tapi nggak dilanjutin sayang aja gitu. Dan dengan tambahan kayak gini, paragraf kita satu lebih berpadu, lebih kohesif ya, dan satu halaman itu akan cepat terisi, nggak usah terbelit-belit, nggak usah kayak bingung, apalagi sih yang mau ditulis, satu halaman tuh udah dengan ngikutin struktur-struktur kayak gini tuh akan cepat keisi. Oke, kembali ke keterpaduan, pada saat menulis masing-masing paragraf, jelaskan juga tujuanmu. Nggak cuman kita nambahin, apa namanya, kalimat yang mengalir, kita juga jelasin, apa namanya, kayak kenapa kita merasa seperti sorry, kayak nggak cuma kita jelasin, apa namanya, apa tujuan kita nggak cuma jelasin, "Ini loh latar belakang kita," tapi juga tambahin tujuanmu. Contohnya gini, di sini, "Sejak lama saya sudah tertarik dengan kultur, Eropa, terutama, makanannya yang membutuhkan teknik yang, apa namanya, teknik yang tinggi. Saya juga selain itu suka bekerja di, dapur." Nah, saya juga selain itu suka bekerja di dapur itu adalah suatu kalimat pelengkap yang tadi saya bilang itu untuk mengalir. Tapi selain itu, eee, ada apa namanya ya, kita kan menjelaskan latar belakang kita, ada baiknya kita jelasin tujuan kita juga, tujuan personal kita. Karena nggak cuma tentang skill, tapi juga tentang motivasi. Jadi, dijelasin di sini, pengalaman saya membantu ibu saya di dapur, masak setiap hari, dan kerja di hotel, itu sudah malah membuat, cinta saya terhadap masak menjadi lebih kuat, gitu. Jadi, kembali ke tadi, nggak cuman kita tambahkan kalimat yang mengalir, tapi juga di mana bisa diterapkan, tambahkan tujuan. Oke, eee, ya, sini sudah. Oke, contoh lainnya gini, "Nach meinem Schulabschluss suche ich nach, neuen Abenteuern und Herausforderungen, die ich überwinden möchte." Setelah saya lulus sekolah, saya mencari adventure baru, yang bisa saya taklukkan. Seperti saya tahun ini setelah mengalahkan kanker. Oh ya, kebetulan di sini saya nulis surat lamaran tuh untuk pasien kanker yang sudah sembuh. Itu juga bisa dijadikan, apa namanya, poin kuat di lamaran kalian. Jadi, apa misalnya kalian punya kisah yang, inspiratif atau misalnya apa sih yang, eee apa apa perjuangan yang telah kalian lakukan gitu loh. Itu kalau misalnya relevan atau layak disebutkan, boleh disebutkan di sini. Eee, di sini kan sudah dijelasin nih kayak, eee, apa, sudah dituliskan bahwa keterangannya begini begini begini. Ditambahin lagi, apa namanya, kalimat pelengkap supaya mengalirlah kisah latar belakangnya. Saya belajar, eee, pariwisata di SMK. Itulah mengapa saya begitu tertarik terhadap banyak kultur. Nah, itulah, yang dimaksud dari tujuan tadi. Nggak cuman, memberi kalimat keterangan, nggak cuman memberi kalimat yang mengalir, tapi juga kita beri, apa namanya ya, ya reason mengapa kita merasa begitu. Selain itu mengisi, apa namanya, memperbanyak kalimat supaya paragrafnya terisi cepat, tapi juga, ya itu menjadi kisah yang baik, dan mungkin bisa menjelaskan kenapa kamu ingin pekerjaan ini, kenapa kamu cocok buat pekerjaan ini, ya bisa memikat hati pembacanya lah, gitu. Ya, mmm, oke, lanjut ke Vorstellung. Jadi, setelah, Essence tadi, kita lanjut ke, eee, ini, Vorstellung. Vorstellung itu perkenalan. Perkenalan nggak usah berbelit-belit. Aku sering lihat, surat lamaran orang, atau aku pun dulu sebelum baca tips-tips kayak gini tuh berbelit-belit, panjang, paragraf untuk pengenalan aja panjang. Karena mereka biasanya akan lebih kenalan ke kamu itu di interview, dan mereka nggak perlu informasi personalmu gimana-gimana, jadi ya jelasin aja apa yang perlu tahu. Nama saya misalnya Michael Johnson.
Saya umur 20 tahun. Saya dari Indonesia dan tinggal di Indonesia. Saya bisa bahasa Jerman level B1. Udah gitu aja. Karena perkenalanmu apalagi yang mau dikasih tahu, nggak perlu nambahin kayak misalnya informasi personal, dia nggak perlu tahu kamu lahir tahun berapa, tanggal berapa, atau tinggal di mana dengan siapa, kecuali misalnya relevan. Kayak kamu kalau mau lamar di bidang pedagogik, itu kan jelasin nih, saya tinggal sama adik saya nemenin dia setiap hari, itu oke, itu ya relevan lah gitu. Tapi nggak perlu panjang-panjang, intinya gini aja cukup. Oke? Nah, apa yang membuat kamu tertarik? Ini setelah apa namanya, setelah perkenalan, lanjut ke langsung apa yang membuat kamu tertarik. Di sini ada 2 contoh untuk FSJ atau BFD dan Ausbildung. Kalau yang nomor 1, kita tertulisnya begini, kenapa saya tertarik sama program ini? Ya, saya banyak peduli dengan tema-tema sosial dan ini adalah waktu yang tepat, dan ada opportunity untuk membantu orang lain. Kemampuan dan pengetahuan yang akan saya dapat bekerja dengan anak-anak, itu tidak bisa dibeli oleh uang dan akan membantu saya, eee, nanti jauh dalam hidup, gitu. Yang kedua, itu untuk Ausbildung. Kalau untuk Ausbildung begini, ini tulisan saya sendiri kalau yang untuk Ausbildung yang nomor 2. Sejak lama saya sudah tertarik dengan, dan cinta dengan, budaya Eropa, terutama, spesialitas makanan yang membutuhkan teknik yang tinggi. Selain itu saya juga suka kerja di ini, bla 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 bla. Pengalaman saya, membantu mama saya, setiap hari masak, juga kerja di hotel, itu malah membuat, cinta saya terhadap masak tuh menjadi kuat. Nah, di sini yang membuat, paragraf ini tuh kohesif, pertama, apa yang membuat kamu tertarik? Bisa itu pengalamanmu, bisa itu apa yang kamu lihat di sekitarmu, bisa itu inspirasimu. Misalnya nonton film apa, "Wah, kelihatan masaknya asik ya." Lalu saya praktekin, "Wah, ternyata menyenangkan." Nah, itu bisa ditulis. Saya lihat, apa namanya, eee saya lihat di TV orang tuh masak tuh asik dan saya mempraktikkannya. Juga dengan membantu mama saya setiap hari, itu saya merasa masak itu kegiatan yang sangat cocok buat saya gitu. Atau kalau untuk kerja sosial ya apa yang membuat kamu tertarik? Apa motivasimu untuk kerja sosial? Kadang memang kita sebagai orang Indonesia kan kerja sosial tuh untuk batu loncatan aja, jujurnya misalnya untuk lanjut ke Ausbildung atau kuliah nanti. Tapi kan nggak mungkin dong kita tulis, seperti itu ya, perbagusin lah kalimatnya. Kenapa sih biasanya orang tuh mau kerja sosial? Ya pasti kan karena concern terhadap isu sosial atau melihat misalnya, apa namanya sih, orang tuh kok, baik ya kerja sosial atau misalnya karena saya ingin cari jati diri saya, itu boleh ditulis. Jangan lupa terapin lagi, bikinlah paragraf yang mengalir, juga kalau menjelaskan latar belakang kamu, itu pakai, apa namanya, jelasin kayak, kenapa, yaitu di ini, tujuanmu kenapa seperti itu. Oke, jelasin alasanmu, kenapa kamu merasa seperti itu, gitulah intinya. Itu khusus untuk kalau kamu ngomongin latar belakangmu. Jangan kayak ngomongin, apa namanya, latar belakangnya keluargamu, tapi kamu jelasin juga kenapa. Itu nggak perlu, hanya yang concern tentang kamu aja. Nah, ada juga nih, Warum Deutschland. Kenapa ke Jerman? Ini nggak perlu terlalu hebat, karena hampir semua orang motivasinya sama, dan nggak mungkin beda-beda banget. Ini pun opsional, hanya buat pemanis aja. Eee, sebenarnya kalau di lamaranku yang, Ausbildung pakai. Tapi kalau di, surat lamaran yang sudah berhasil tembus BFD, itu nggak pakai dan nggak apa-apa. Pakai boleh, nggak juga nggak apa-apa, nggak ada kekurangan apa-apa. Tapi kalau mau pakai contohnya gini, kayak Deutsche Kultur ist einmalig, kayak, unik gitu ya. Jelaskan apa yang kamu suka, ini kalau menurutku itu
individualistis, old fashion, dan makanan yang enak, itu yang aku suka. Saya suka gimana gaya hidupnya orang Jerman. Itulah kenapa saya pengen mengalami, mengalami dan, enjoy, secara langsung lah kultur Jerman itu, dan untuk meningkatkan, pengetahuan bahasa saya juga. Tapi tanpa itu nggak usah dijelasin pun nggak apa-apa. Kembali lagi itu opsional, tapi ya ada baiknya juga, siapa tahu kayak misalnya untuk Efesiot, ya mungkin kepakai karena Efesiot kan belajar kultur juga, belajar bahasa juga. Kalau Ausbildung kan udah nggak terlalu ke kultur lagi ya, jadi nggak perlu, cuma pakai nggak apa-apa. Yang penting tulis apa yang kamu suka dan mengapa. Pentingnya itu di mengapa, jangan apa yang kamu suka aja, tapi kayak, oh saya suka makanannya, saya suka mobilnya, saya suka bahasanya, udah gitu doang, itu kayak, gimana ya, nggak jelas tujuan ngomongnya. Cuma ngasih tahu dong, saya suka ini, saya suka itu. Jelasin kenapa, gitu. Ya, paling 3 cukuplah, 2 atau 3 hal yang kamu suka cukup. Oke. Tapi jangan dipaksain juga, karena kalau ya dipaksain, kesannya jadi palsu atau maksain. Kalau memang kamu nggak merasa ada hal yang spesial kamu suka untuk di Jerman, ya nggak apa-apa, gitu. Oke, nah ini penting. Mengapa bidang ini? Mengapa kamu milih bidang ini? Sebisa mungkin dibagus-bagusin, meskipun, motivasimu misalnya, kenapa milih Ausbildung Koch misalnya, ya karena gampang, atau karena misalnya bahasanya cuma B1, atau karena gajinya gede, ya nggak apa-apa. Itu bukan alasan yang buruk juga untuk milih sebuah Ausbildung, cuma yang penting dijalanin dan jangan sampai ditulis di lamaran, "Saya pilih kerjaan ini karena gajinya gede," itu kan udah jelas nggak bagus. Jadi sebisa mungkin kata-katanya dibagus-bagusin. Saya, di lamaran saya nulisnya begini, eee, memasak yang memasak yang apa sih, fine itu bahasa Indonesianya, kayak masak yang tingkat tinggi itu tidak bisa digantikan oleh mesin. Oleh karena itu, saya ingin memulai karir sebagai koki. Saya ingin, belajar gimana sebuah tim itu, gimana orang menjalankan sebuah tim, gimana orang masak, masakan Eropa, dan gimana caranya menjalankan sebuah restoran. Saya memperhatikan baik nilai-nilai nilai-nilai yang disediakan oleh sebuah makanan, dan dan bahan makanan apa itu bisa bikin melakukan apa, punya efek apa gitu. Nah, ini penting banget karena kemungkinan besar mereka sudah menerima kamu saat membaca lamaran kamu, terutama motivasi di bidang pekerjaan ini. Kalau tadi kan motivasi kenapa Jerman, terus abis itu latar belakangmu, oke lah itu latar belakangnya bagus. Tapi kalau dilihat motivasinya, kayak, oh saya pengen kerja karena ini kerjaannya unik, menyenangkan, gitu doang, apa ya, eee, nggak spesial. Dan kalau kamu mau mengikat hati, ya coba bikin yang bagus di bagian ini. Nah, ini untuk nyari kalimatnya memang agak sulit. Coba pikir-pikir, kira-kira di bidangmu tuh apa? Contohnya kalau di bidang Pflege, ya saya dulu pernah dirawat di rumah sakit dan saya merasakan bagaimana, pekerja perawat itu take care saya begitu baik, dan saya ingin membantu orang lain juga, contohnya gitu. Itu udah alasan yang bagus. Atau kalau mau di bidang anak-anak, dulu saya tidak me apa namanya, dulu saya merasakan masa anak-anak yang terbatas, tapi sudah melihat banyak orang, sudah melihat pengalaman saya dengan anak-anak lain saat saya besar, sudah pernah, ngurusin anak misalnya, itu saya merasa bahwa nilai dari childcare itu nggak cuman membesarkan anak doang, tapi juga menanamkan value yang baik. Itu bisa jadi tuh, di bagian warung Bereich ini. Pokoknya intinya dibagus-bagusin sebagus-bagus mungkin, tapi ingat jangan fake. Jangan, jangan kamu benci sama pekerjaan ini tapi karena duitnya. Itu akan, ya memang misalnya gajinya gede, tapi suatu hari akan bermasalah, kamu pasti akan nggak betah gitu.
Jadi kembali lagi yang tulus, tambah-tambahin nggak apa-apa, yang bagus-bagus nggak apa-apa, tapi jangan dipaksain. Oke, eee, kamu tenang aja, kalau nulis surat lamaran bagus-bagus, takut nggak hafal, nggak akan diinterogasi kok, motivasinya tuh, "Oh, kamu dibilang ya di lamaranmu gini gini gini, coba jelasin ulang." Kemungkinan besarnya nggak gitu, tenang aja. Paling pertanyaan ringan, jadi ya bagus-bagusin aja, yang penting bisa memikat hati dulu, urusan interview itu gampang nanti. Dan nggak usah nulis yang terlalu rumit juga. Misalnya gini nih, ini adalah Warung Bisnis Berais untuk, lamaran di bidang pedagogik. Nggak usah terlalu rumit, kalau tujuannya simpel, paragrafnya simpel aja, bahasamu nggak rumit, ya, simpel-simpel aja, bener, nggak usah dipaksa jadi penuh, nggak usah jadi kayak gini kan agak penuh nih yang ini, di sini bisa dikit, nggak apa-apa. Karena, lamaranku yang diterima untuk Ausbildung itu hanya 60% keisi, satu halaman. Sedikit, dan dia bilang dia suka surat lamaranku. Jadi nggak usah khawatir kalau nggak terlalu penuh juga nggak masalah. Di sini ngomong, "Saya punya satu adik, satu sister dan satu brother. Saya sudah menemani mereka dari masa kanak-kanak. Saya ini bukan orang yang terbaik kalau kamu mau nanya saya, angka atau hitung-hitungan, tapi saya adalah orang yang pas kalau masalah feeling dan perasaan. Nah, ini tuh udah menjelaskan kenapa kamu cocok di bidang ini. Tanpa secara langsung bilang saya suka bidang ini, tanpa secara langsung bilang saya ingin kerja di bidang ini, gitu-gitu. Enggak harus. Simpel aja, yang penting jelasin tujuan kamu yang sudah selaras sama apa yang kamu mau lamar, gitu. Oke. Nah, ini udah mau habis saja. Oke, terakhir itu adalah der Schluss, penutupan, kesan akhir. Berikan pesan yang kira-kira mengunggulkan, yang bisa mengunggulkan, membagus-baguskan program ini apabila perlu. Tapi kamu harus ingat juga, nggak semuanya paragraf ini, nggak semuanya surat lamaran ini tentang kamu. Contohnya kalau mau kerja sosial nih, kan di sini bilang, dengan karakter saya cocok bisa beradaptasi dengan anak-anak. Beradaptasi dengan anak-anak. Eh, saya percaya bahwa saat masa saya kerja dengan Anda, itu bisa menguntungkan pada akhirnya semua orang. Anak-anaknya, keluarganya, lalu perusahaannya, yayasannya, dan juga saya. Pada saat tahun dinas saya ingin mendapat, apa sih namanya, wawasan baru yang akan membantu saya membentuk masa depan. Nah, ini kan, jelas dong maksudnya nggak cuman semuanya untuk saya. Di sini jelaskan bahwa, dengan program ini saya ingin membantu orang lain juga. Itu penting, karena kalau tentang kamu semua, kayaknya kesannya gimana juga gitu kan. Maksudnya, ini tujuannya kerja sosial membantu orang, tapi kok semuanya tentangmu. Memang sih nggak salah, bisa aja, dan saya yakin banyak orang yang udah dapet, tapi, udah dapat dengan tidak menyebutkan hal seperti ini, tapi nggak ada salahnya, dan justru siapa tahu bisa membantu membantu kalian nanti, siapa tahu ini bisa jadi, sesuatu yang memikat hati, calon bos kamu nanti. Nah, selain itu boleh juga tambahin ini, kalimat ini, arti yang di bawah ini nih, artinya adalah di dalam, apa namanya, di dalam, bicara perkenalan, saya akan dengan senang hati menjelaskan kepada Anda motivasi pribadi saya. Eee, atas, balasan positif Anda, saya akan sangat-sangat senang. Ini hanya pemanis aja, ya nggak perlu kok, nggak perlu sama sekali, cuma untuk menjadikan sesuatu yang komplit, kenapa enggak, gitu loh. Ini, kalimat yang paling bawah ini saya copy paste dari asbidung.de, link yang tadi, dan saya rasa kalau lihat di Google sih nggak banyak ya yang pakai kalimat-kalimat yang saya tulis di sini, malah bisa dibilang nggak ada. Jadi bagus kok kalau kalian mau terapin juga, belum banyak yang ini, dan nggak akan, apa namanya, nggak akan tabrakan kayak, "Eh, kok lamarannya pada sama?" Gitu, enggak. Saya nggak saranin,
lihat di Google kayak Ausbildung, motivation letter gitu, itu udah saya rasa banyak dari kalian yang udah baca, saya juga udah baca, ratusan orang, ribuan orang sebelumnya udah baca, itu akan menjadikan, lamaran kalian langsung cepat di-dismiss, cepat disingkirkan. Kembali lagi saya ingatkan bahwa, apa namanya, surat lamaran itu menurutku elemen paling penting dalam dalam apa namanya, dalam lamaran. Mereka udah lihat ini udah bagus, bahasamu bagus, karena di sini kelihatan bahasa juga, secara praktek. Kelihatan bahasamu bagus, eee, terus lihat CV-nya, oh ya udah ini, dengan pengalaman minim aja, aku tuh cuma pengalaman 2 hari kerja di hotel, itu tuh udah diterima, langsung diterima. Karena dia nomor satu alasannya kata bosku itu surat lamaranku bagus. Jadi perhatikan baik-baik. Oke, berikutnya. Ini saya ulang lagi, kalau nulis selalu cari nama partnernya siapa. Mmm, ya itu karena, kalau enggak, anggapannya kayak lamarannya main copy paste kan gampang kirim ke ratusan orang sekaligus. Oh iya, karena CRGRT misalnya Frau Johnson itu kan pakai koma atasnya, berarti memulai paragraf berikutnya pakai huruf kecil. Terus, mmm, terakhir, saat menulis kalimat penutup, tidak usah pakai koma. Gunakan, apa namanya, gunakan bentuk yang simpel aja, karena nggak pernah salah kok. Gunakan mit Freundlichen grüßen, misalnya Yemima Joseph, udah gitu aja, nggak pernah salah, bener. Daripada diubah, misalnya kayak liebe Grüße atau apa, yang konotasinya misalnya nggak formal, itu malah nanti kurang cocok. Eee, jadi oh iya, dan pada saat tulis ini nggak usah pakai koma lagi. Jadi mit Freundlichen grüßen, udah gitu, jangan pakai koma, itu adalah kesalahan gramatik. Oke, boleh juga di sini sematkan, apa namanya, informasi kontak, misalnya email atau nomor telepon. Untuk email, gunakan yang profesional emailnya, jangan yang kayak, apa namanya, Michael1234 gaming atau gimana gitu, jangan. Kalau kamu belum punya email yang bersih, namanya yang profesional, bikin aja, gampang kan bikin Gmail. Oke, itu aja. Oh ya, satu lagi. Saya yakin banyak dari kalian kalau nulis surat lamaran, itu juga, eee, bahasanya banyak yang belum lancar pasti. Tapi nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Pakai Google Translate itu nggak apa-apa, itu baik. Saya juga waktu itu nulis lamaran pakai Google Translate, tapi per kalimat, jangan per paragraf. Dan juga kalau misalnya menurutmu itu kira-kira kalimatnya punya konteks tertentu, tulis kalimatnya dengan full, konteksnya. Tapi yang paling penting, kamu selalu cek. Contohnya, kalau di Google kita nulisnya kamu atau Anda itu sering munculnya pakai do. Itu kan salah tuh, ya perbaiki jadinya Sie. Deklinasi kata kerjanya juga diganti jadi Sie, jangan do. Terus huruf besar, misalnya nomen, nomen itu pakai Google suka nggak huruf besar, kamu jadiin huruf besar. Terus kalau ada kata kerja yang kamu baru pertama kali dengar, yang rumit gitu misalnya, itu kan, eee, rentan salah arti. Itu sebaiknya kamu cross check, misalnya lihat di kamus atau lihat di verb formen, itu gimana cara menggunakan katanya, apakah udah benar, kalau belum tepat, cari yang benar. Tapi selain itu, Google Translate itu sangat baik kok untuk, bikin kalimat-kalimat yang kira-kira kamu masih bingung cara nulisnya gimana. Dan dengan nulis, kalimat yang banyak kayak gini, dari sama sekali buta baca bahasa Jerman, kecuali kalau berusaha banget, kayak misalnya lagi ujian berusaha banget, itu baru bisa. Pada hari-hari kamu tuh nggak bisa baca bahasa Jerman, itu bisa jadi lancar bacamu, ngomongmu, bahasamu, nulismu, hanya dengan ngulang-ngulang terus tulis surat lamaran. Oke, itu aja akhir kata dariku. Terima kasih banyak udah menyimak. Semoga panduan ini bermanfaat buat prosesmu. Sumber informasi aku dapat dari asbilum.de, Ratgeber Bewerbung. Kalau mau tanya, boleh nih di screenshot, ada Instagram sama emailku. Nanti tanya hubungi langsung ke situ aja. Oke, sudah selesai ininya, apa namanya, presentasinya. Kalau ada yang mau tanya-tanya, mungkin boleh dimulai sekarang ya, Kak Giring? Ya, boleh boleh boleh, Akal. Ini aku udah nyatet nih, banyak pertanyaan dari aku juga. Waduh, senang banget.
Kalau teman-teman mau tanya silakan, boleh di chat, boleh angkat tangan nanti, bisa dinyalain video sama mikrofonnya ya. Nah, aku mau tanya, penasaran banget sama Axel ya. Kalau pas aku, baca surat lamaran kamu tuh kayak memang eye catching banget, pemilihan kata itu sangat-sangat menentukan. Bahkan Tobi aja yang native speaker, itu tuh gila, bagus banget gitu. Dia tuh kayak Nah, apa namanya, kamu nggak cuman, apa ya, nggak cuma bagus tapi romantis gitu. Istilahnya kayak lebih kayak kalau misalnya kalian tadi baca ya, misalnya kan kamu bilang, "Ich bin nicht die Beste, wenn Sie mich nach Zahlen fragen, aber ich bin die Person, wenn es Gefühl und Mitgefühle geht." Kayak, aku tuh bukan orang yang ya kamu udah jelas ya, aku bukan orang yang terbaik ketika dia tanya sesuatu tentang angka, matematika, tapi kalau misalnya dia curhat ke aku bakal ada di sana, kayak gitu loh istilahnya kan kayak, orang ini simpatik banget gitu. Jadi kalau misalnya aku pribadi yang udah lama tinggal di Jerman sama Tobi yang orang Jerman asli, kalau baca itu pasti dia mikir, "Nih orang simpatik banget dia," gitu, nggak cuma simpatik tapi romantis juga gitu loh. Jadi itu yang aku, apa ya, yang aku notice gitu dari lamaran-lamaran yang kamu bikin. Jadi, tadi kamu kan bilang, "Oke, Google it's okay, aku setuju sama kamu, Google itu baik juga untuk digunakan." Tapi, benar katanya Axel, kalau misalnya kalian nggak tahu konteksnya atau kata kerja yang susah, jangan langsung ditelan mentah-mentah ditaruh di situ. Mending konfirmasi sama orang yang udah ngerti bahasa Jerman, "Kira-kira ini bagus nggak kalau aku tulis di sini? Kira-kira orang Jermannya ngertiin apa?" Jangan sampai mereka ngertiinnya salah gitu. Kadang kata-kata yang terlalu susah ketika kita pakai di sebuah kalimat, kitanya aja nggak ngerti kata itu apa, padahal kita ngerti ya aslinya bahasa Indonesia kan kita translate gitu. Nanti jadi salah paham gitu, orang Jermannya ini apa, bisa jadi salah pahamnya besar gitu ya. Jadi ada baiknya kalau misalnya kalian, konfirmasi gitu, mungkin tanya sama guru, atau misalnya, tanya kepada teman orang Jerman kayak gitu yang bagus. Nah, aku tanya sama Axel nih, gimana sih Axel cara kamu untuk memilih kata-kata tuh, yang romantis, yang eye-catching, apa kamu memang dasarnya orangnya romantis nih? Atau, apakah memang itu kan itu sebuah keahlian ya, kalau misalnya aku pribadi sering banget nih kayak, dapat klien yang kayak, "Oke, koreksi, jasa koreksi," eee, apa namanya, lamaran atau, ya kayak lamaran atau apa gitu, dan mereka memang konteksnya semuanya template gitu loh, maksudnya mereka tahu lamaran kayak gini, jadi ditulis ulang dengan data diri mereka. Jadi aku sering bilang, ini tuh semuanya apalagi kalau misalnya mereka menceritakan tentang diri sendiri, kayak semua paragrafnya selalu diawali dengan kata ich bin, meine kayak gitu. Jadi aku tuh kesannya kamu egois banget. Baca surat lamaran itu aku langsung, ini egois banget orang ini, semuanya das geht nur um dich gitu loh. Ini semuanya it's all about you, padahal itu ada kisah tersembunyi di balik kehidupan kalian yang harus kalian kuak lagi untuk menjual diri kalian gitu loh maksudnya. Aku selalu bilang seperti itu, makanya di kesempatan kali juga, aku bilang sama kalian, di balik surat lamaran itu ada kisah, bener banget katanya ada kisah, di mana kisah itu yang jadi turning point yang katanya Axel bilang kisah inspiratif misalnya dirawat di rumah sakit, menjadi turning point buat diri kalian, di mana itu jadi, "Oh ini loh yang membuat aku jadi, tergerak untuk membantu orang," gitu. "Ini loh yang jadi turning point aku, kenapa aku pengen jadi FSJ." Pasti ada sesuatu itu yang bisa kalian gali, nggak mungkin nggak ada. Jadi kalau misalnya aku lihat kayak lamaran-lamaran yang cuma template, yang dasarnya udah ada tinggal diganti, itu aku sendiri nggak kenal sama orang ini gitu. Jadi kalau misalnya aku membaca lamarnya Axel, aku tuh tahu gitu, anak ini dia romantis, kemudian dia kreatif, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita baca surat lamaran itu, misalnya aku nggak kenal sama orang itu dan usahakan seperti itu teman-teman ya. Jadi aku mau tanya Axel, gimana cara kamu memilih kata-kata itu loh, yang eye catching gitu, supaya terkesan unik, menarik, dan einmalig gitu, kayak kamu aja yang tahu gitu. kalau aku itu personal, jadi pertama kan kalau kita pakai Google tuh pasti kata kerjanya mungkin agak basic.
Nah, itu aku suka pakai situs namanya verbformen.com. Di situ, dijelasin, apa namanya, jadi satu kata itu ada beberapa maknanya, dijelasin juga pakai preposisi apa, karena kadang di Google kurang tepat, ya kan. Terus habis itu dijelasin juga, kalau nggak salah ada kata yang similar juga, apa nggak ada ya? Kalaupun nggak ada ya nyari aja, misalnya gini nih, eee, kalau kalau misalnya saya memakai benutzen, kan kadang ada apa namanya, ada kalimat, ada apa sih, ada kata lain selain benutzen yang kira-kira bisa lebih bagus, atau misalnya Pertanyaan Wenden, Wenden gitu ya. atau misalnya kalimatnya yang terlalu simple, bisalah pakai pasif atau gimana. Tapi yang terutama itu, nah di situ ada tuh, di atas Kak, di bawahnya nah, verwenden, ausnutzen, zum Fortan wenden, di bawahnya bendera Di bawahnya bendera bendera. Inggris, bendera Inggris. Wow, Di bawahnya di bawahnya deklinasinya. oke. Aku nggak kelihatan sih di mana sih, teman-teman. Itu di Tuken Hartbenutz, Heeh. bawahnya, Hartbenutz, Ah, benar. bawahnya. Oke, you guys. Bawahnya lagi. Oke, iya, oke. Iya. Oh ya. Mhm. Nah, kira-kira gitu. Situ jadi aku bisa menggali kata-kata yang maknanya lebih dalam, karena kadang misalnya memakai atau memakai, menggunakan itu ada kadang, yang konteksnya berbeda. Contohnya, apa namanya, menggunakan apa, katanya, apa ya contohnya ya? Misalnya menghabiskan waktu itu konteksnya beda sendiri gitu loh. Nah itu, kayak gitu. Mhm. Cari Oke. konteks, terus, apalagi ya selain udah sih gitu aja, aku selalu cross check, yang pasti cross check, kalau misalnya translate-nya diputar nih, kan Jerman ke Inggris, coba diputar Inggris ke Jerman, apakah masih sama, apakah beda jauh gitu. Oke, Ya, oke. Kalau misalnya beda jauh ini perlu di cross check ulang nih, apakah nah, misal nih makanya berarti ada yang salah hmm, nih. untuk nanti dipahami sama orang Jerman. Oke. Mhm. Tapi kayak kata-kata yang romantis kayak gitu kamu dapat dari mana? Kayak Dari situ dari situ, bener. apakah memang kamu sifatnya romantis? Oh, enggak, aku Enggak, orangnya oke. Cuman pemilihan kata-katanya. Kayak ya, yang pasti dan kalau kita menurut aku memang pemilihan kata-kata kamu paling catchy ya, bagus. Jadi orang itu melihat membaca lamaran kamu itu dengan penuh perasaan. Tapi beda ya juga kan kalau kita menulisnya juga dengan penuh perasaan, pastinya ya, orang membaca juga penuh perasaan juga, nggak cuman kita copy paste atau eee, cuman apa yang menceritakan tentang diri kita sendiri. Jadi orang kesannya "Ini orang mau ngapain sih ceritain dirinya sendiri mulu." Ya benar kita nah, mau jual. Cuman kita mmm, juga harus ngepasin sama institusi yang kita lamar gitu. Benar kata iya, dan ngomongin ini, ngomongin cita-cita kita, tapi apa yang hubungan kita sama perusahaan tersebut gitu, supaya nyambung gitu. Ya, tapi itu nah, butuh ini nggak sih, Axel, kayak butuh kemampuan untuk menganalisis gimana kira-kira kita, apa namanya, memilih kata-kata ini loh. Soalnya nah, kalau gitu gini, Kak, itu nggak kalau bisa gitu loh. nomor satu itu pertama mood-nya harus cocok. Mmm, Karena kalau kita mood-nya udah, apa sih namanya, udah gedek gitu ya, kayak, "Ini nggak keisi-isi, kok bingung mau nulis apa aja," ya jangan nulis pada saat itu. Karena kita mau mendapatkan perasaan orang, tulisnya dengan perasaan. Kalau perasaannya nggak enak, ya nggak mungkin bisa. oke. Jadi, ya terserah kita, entah gimana kita cara masuk ke zona zona apa namanya, zona nyaman, zona menulis yang enak itu gimana, entah ke kafe. Kalau Oke. saya sih pribadi sukanya di dalam kelas nulis. Mmm, Nah, selain itu, kalau kita udah nulis, itu aku sukanya mempertimbangkan baik-baik. Contohnya aku udah bikin satu paragraf nih, aku bener-bener kayak mencoba sebaik mungkin mengkritik kira-kira apa yang menurutku jelek, apa yang bisa dijelekin, apa yang bisa dikritik, bisa dikomplain, itu semua aku ini, apa ya, jadi satu paragraf tuh bisa paling nggak 30 menit aku otak-atik lagi, ubah urutan kalimatnya, kira-kira ini bakal lebih manis gitu. Dan ya yang paling diutamakan jangan ishpin semua, mhm. karena ya itu, jadi kayak selfish gitu kan kesannya. Jadi kadang misalnya
alasan mengapa kamu sukanya ada di paling depan, lalu jelasin latar belakangnya di belakangnya gitu. Ya gitu, diacak-acak aja. Coba kira-kira yang merasa di hatimu tuh "Oh ini bagus ya," gitu. Gitu sih. Iya, jadi orang ketika baca lamarannya itu pengen menyelesaikan sampai akhir gitu. Maksudnya Hmm. kayak kita baca cerita, penasaran nih ya, ini orang nulis cerita malah ya cuma emang lamaran kan cerita diri kita ya, cerita kita, background kita, ya istilahnya kita menulis background kita kayak kisah diri kita untuk mendapatkan hal yang kita inginkan, yaitu pekerjaan di situ-situ tersebut gitu. Oke, tumben nih nggak ada yang tanya. Wah, udah jelas banget atau gimana nih? Menurut teman-teman ada nggak yang udah pernah ngelamar dan ada nggak yang kesulitan yang bisa di-sharing selama ini tentang By menulis the way, lamaran mungkin? aku belum ngasih ini ya, apa namanya, teks lamaranku yang full ya, kan baru tadi penggal-penggalan doang ya. Silakan di-share. Heeh. Aku kasih 2 macam. Ada satu, ini BFD, ada satu lagi, bentar, bisa nggak ya masuk Zoom kalau Ada kayak yang gini? komen Axel puitis mungkin ya tulisannya. Iya puitis. Iya. Ini nggak bisa di-post di Zoom, nggak bisa di-paste, tapi bisa pakai dokumen nggak sih? Oh bisa ya? Oh, Soalnya kepanjangan kalau di copy paste ya. ditampilin aja nggak apa-apa, nanti kan bisa dilampirin juga sama Coba PowerPoint. kayaknya bisa, coba aku lampirin dulu. Sambil kalau barangkali ada yang mau nanya? Atau mau share mungkin kesulitannya saat Iya. nulis lamaran, atau biasanya tuh kita tuh stuck gitu kalau misalnya nulis lamaran. Ada juga murid Despa yang udah 2 bulan nulis lamaran nggak selesai nggak susah banget untuk ngasih ide gitu, nulis ide tersebut gitu ya. Oke, ada satu lagi. Ini dia. Boleh yang mau buka? Ya nanti bisa dijadiin bahan referensi mungkin. Tapi kalau bisa, jangan di copy paste. Ya, Jangan cuma bikin namanya doang. Karena siapa tahu nanti apa namanya, kita lamar di tempat yang sama dan kelihatan wah ini kok sama, mencurigakan gitu kan. oke, itu ada pertanyaan Ada yang mau nanya 2 orang ya. yang puitis meskipun di surat formal. Soalnya kebiasaan di Indo kan pasti semua kalau buat lamaran. Nah ini sebelum kalian sudah berangkat ke Jerman, baik kalau di Indo itu semuanya kayak berdasarkan kedekat saya skripsi surat lamaran kayak saya bertanda tangan di bawah ini, semuanya tuh kalau di sama guru, sama pemerintah, dan misalnya saya membuat surat izin untuk suami saya visa itu udah didikte pemerintah seperti itu. Sedangkan di Jerman itu enggak, orang itu bisa berkreasi sesuai lah ya. Misalnya skripsi juga, meskipun aku yang belajar dari Jerman itu kalau mereka nulis skripsi memang gitu, tapi nggak ada kayak batasan kamu itu bab 1 pembukaan, bab 2 kayak referensi, atau bab 3 isi kayak gitu, enggak, terserah kalian mau nulisnya kayak gimana, yang penting penelitian kamu berguna untuk masyarakat gitu. Kalau misalnya di Jerman itu seperti itu, jadi kadang kalian menemukan juga dengan harus kayak baru atau surat cuma 1 kalimat aja, asalkan ada tanda tangannya di situ. Itu ada di Jerman, nggak harus yang saya yang bertanda tangan di bawah ini meminta dengan hormat atas nama bla bla. Suaranya Kak Girin ini agak timbul tenggelam, Kak. Oke. Oke. Better? Coba mungkin ngomong lagi, Kak. Oh ya. Jadi kalau sekarang gimana? Masih timbul tenggelam ya? Oke. Ya udah kalau gitu coba Axel dulu ya yang ngomong. Nah, Perbaiki dulu. nah kalau yang dibilang masalah apa namanya formal dan bahasanya kayak gitu, ya memang kalau di Indonesia kita kesannya kalau nulis surat itu kayak apa namanya, dengan ini terlampir begini begini begini, saya bertujuan untuk begini, apabila saya diberi kesempatan bekerja di perusahaan Anda akan sangat gimana gimana ya gitu, apa ya,
Mentalitasnya beda, karena kalau di sini kita kerja itu kayak memohon, nomor satu itu. Lalu kita juga diajarin literasi di Indonesia kan kaku banget dari dulu, nggak ada ruang untuk, apa ya, kreativitas, nggak ada ruang untuk berkembang. Hmm. Tapi sebenarnya di Indonesia pun kalau nulisnya surat yang bahasanya bagus kayak gini, terutama kalau kita udah punya pengalaman itu jadi nilai sangat plus. Hanya di level, apa namanya ya, eee, ya mungkin perlu adaptasi aja. Memang aku juga dulu nulis surat tuh kaku banget, informatif memang, tapi kaku banget, nggak ada feeling-nya. Hmm. Ini yang perlu kita adaptasi. Kalau di Jerman, misalnya kita nyari kerja, itu dia sama-sama butuh, dia butuh kita butuh dia. Jadi nggak ada kayak kita harus hormat gimana gitu. Memposisikannya kita lebih kayak lebih santai, menyampaikan informasi, ya menyampaikan informasi aja, menceritakan hidup kita ya sesuai kebutuhannya. Nggak kayak ya kaku gitu, nggak kayak terima kasih banyak atas kesempatannya gitu. Ya Hmm. nggak perlu gitu banget gitu. Hmm. Kenal. Suaraku masih timbul tenggelam atau udah lancar ya? Tadi Udah mungkin mending sih. udah mending. Oke. Oke, ya bagus. Jadi tadi aku bilang kan kalau misalnya yang aku tahu dari pengalaman kan, kalau misalnya nulis surat lamaran, nulis surat apa ke pemerintah pun lah, kalau misalnya ke Bahorda kayak gitu, itu boleh kok kayak satu kalimat, nggak perlu kayak yang formal banget, nggak ada template-nya. Jadi mereka itu bebas gitu, kalau misalnya mau nulis sekreatifnya gitu, nggak yang ada nanti dijudge. Aku kan itu yang paling penting untuk orang Jerman itu kalau dokumen itu tanda tangan kita, tanda tangan bukan yang elektrik kayak gitu. Jadi tanda tangan basah kayak gitu tuh udah abstrak, nggak perlu materai. Kalau di sana juga nggak ada materai kayak gitu-gitu. Jadi meskipun kayak pernyataannya cuman kayak saya menyatakan dengan ini mengizinkan anak saya untuk au pair. Cuma satu kalimat aja, itu tuh udah abstrak asalkan ada tanda tangannya kayak gitu aja boleh, nggak perlu yang terlalu formal satu lembar kayak gitu. Di Indonesia bahasanya memang puitis romantis, cuma masih dalam konteks gitu, bukan bahasa yang merayu atau apa, bukan. Jadi kita harus tahu lah konteks kita menulis surat lamaran itu ya jangan terlalu alay juga gitu. Maksudnya jangan terlalu yang berimajinasi atau apa, cuman yang konteksnya puitis romantis tapi yang enak dibaca juga gitu loh, bukan apa namanya kayak gitu ya. Jadi masih dalam konteks itu oke gitu ya. Ini ada pertanyaan juga, Kak permisi Kak, apakah ada tips untuk menghafalkan nomen agar tidak mudah lupa dan menggunakan baik objek dari maupun aksesoris jikalau itu mendukung surat lamaran yang dibutuhkan? Oke, tipsnya apa Kak untuk menghafalkan nomen dan Ah, kapital? kalau ini hafalin nomen itu aku ini belajar di tempat yang diajarin bukan kita bisa sampai level C1, tapi diajarin tergantung rajinnya kita ya. Sampai level C1 itu dalam 6 bulan. Nah, otomatis kita akan dikejar materi. Materinya banyak. Untuk menghafal nomen itu sehari bisa 200 kalau lagi musim ujian. Sebenarnya kedengarannya, wah hafalin 200 kata sulit banget, tapi enggak loh, bener enggak. Kalau kita udah memasukkan pikiran kita, udah membuka pikiran kita untuk, anggapnya, ya ini emang perlu dikerjain gitu, akan ada ujian di depan kita, harus hafal semua. Hafal loh, bener itu sejam pun kalau kita lagi niat hafal. Dan sebaiknya kalau hafalin tuh jangan kayak 10 kata sehari, tapi 30 hari, enggak. Mendingan langsung banyak aja, lebih efektif. Memang pasti lupa, nanti pasti pasti lupa. Saya pun 50% yang saya hafalin pasti lupa, udah beberapa bulan kan soalnya, namanya bahasa pasif masih. Tapi, apa namanya, ya kalau memang bagian dari pelajaranmu adalah menghafal, hafal dulu semuanya, kalau bisa lebih dari itu kamu hafalin, akan berguna. Kalau khawatir kayak nanti, untuk lamaran itu perlu hafalan dulu atau enggak, sebenarnya sih nggak terlalu, Ya. jujurnya nggak terlalu. Karena, bisa pakai Google Translate dulu, bisa cross check dulu. Aku pun pada saat
pada saat menulis surat lamaranku, 30-40% kata-kata yang aku tulis sebelumnya aku belum tahu artinya, nggak apa-apa. Tapi kalau akusatif datif itu penting, penting banget. Kan kita dari basic seharusnya diajarin, perubahan artikel. Nah, ini penting karena bisa menentukan siapa yang menerima, siapa yang memberi di suatu kalimat. Di mana bilang apakah bilangnya saya memberitahu dia atau dia memberitahu saya, itu yang menentukan kan akusatif datif. Nah, itu kamu penting, belajarin dulu. Itu ya sebaiknya kalau kamu belum bisa akusatif datif, belum bisa struktur kalimat, belajar dulu sampai udah oke, nanti baru konsen ke lamaran. Karena kan lamarannya bagus dengan Google Translate, tapi nanti nggak tahu akusatif datif, nggak bisa ngomong kan repot juga, gitu. Benar benar benar. Kenapa? Dan kalau misalnya sekali lagi kalau misalnya bingung juga, kalau misalnya kalian, aku saranin sih kalau misalnya nanti pas di interview juga kita butuh kemampuan bahasa itu. Jangan sampai setelah lamaran kita udah udah bagus banget, udah dibantuin. Nggak taunya pas di interview, ya sekarang nggak bisa ngejawab pertanyaan gitu karena bahasa kita masih kurang. Jadi usahakan ya di level ini kalau ketika kalian udah mulai melamar, meskipun lah dengan bantuan Google Translate itu oke, tapi kalau kalian tahu gitu mana yang salah, mana yang benar gitu di situ saat mengedit lagi. Dan kalau misalnya dibutuhkan juga kalian bisa pakai jasa koreksi juga, misalnya jasa koreksi yang juga ada kayak gimana sih secara konten apakah udah bagus, apakah secara gramatik juga udah bagus, bisa dimengerti nggak untuk orang Jerman yang lagi dibaca orang Jerman mengerti nggak kayak gitu. Jadi ada juga yang seperti itu dan itu jauh lebih murah ketika daripada kalian dibantuin agen semuanya dan lamarannya dibantuin agen dan kalian juga nggak ngerti apa-apa tiba-tiba di sana jauh lebih efektif dan murah, lebih mandiri gitu ya menurut aku. Ada yang mau tanya Kak, ketika melamar Ausbildung itu dokumen apa aja yang perlu dilampirkan? Ini perlu dijawab sekarang apa di seminar Ausbildung? Sebenarnya tanya soal Ausbildung itu kan panjang banget ya Dian ya, kayak dokumentasi, kemudian nanti persiapan visa, ngelamar, surat lamaran, sama kedubes, itu semua persiapan mulai dari persiapan yang simpel-simpel sampai set AP yang set apa ya yang ribet itu juga perlu di-share gitu ya. Tapi kayaknya kalau misalnya semua dokumennya di-share sekarang kayaknya ribet nggak sih akses? Cuma intinya kalau mau ngelamar ke perusahaan, ya yang penting Lebenslauf, surat lamaran, udah, itu aja sih. Kalau perlu surat bahasa, tapi nggak juga nggak apa-apa. Oke. Itu aja sebenarnya ya. Oke, sama ijazah nggak? Ijazah perlu di ini nggak? Bahasa, enggak sih, nggak terlalu ini ya, yang penting kelihatan kan dari surat lamaran, oh ini orangnya cukup pinter, nggak mungkin juga nggak lulus sekolah gitu loh. Ya, ya. Karena udah ada di Lebenslauf juga ya. Iya, betul. Oke, jadi sesimpel itu loh teman-teman, sebenarnya mandiri itu sesimpel nggak perlu yang ribet banget. Kemudian apakah melamar Ausbildung harus sehat jasmani dan rohani atau boleh join Ausbildung? Tahu nggak Excel jawabannya? Setauku ada ya programnya yang untuk difabel ya, betul nggak Kak? Iya, setahu aku teman-teman kalau di Jerman, pemerintah kan dia ada undang-undang diskriminasi, anti diskriminasi, terutama anti diskriminasi disabilitas. Kecuali kalau disabilitas mental ya, kalau misalnya memang nggak mau secara mental gitu. Tapi kalau misalnya fisik kurang tinggi lah, kemudian nggak ada kuping lah atau apa, itu kalau misalnya perusahaan mereka nggak menerima orang yang disabilitas, itu mereka harus membayar pajak lebih kepada negara. Kenapa? Karena negara imbal baliknya untuk merawat orang yang disabel itu lebih banyak gitu. Dan itu dukungannya dari perusahaan-perusahaan itu. Perusahaan apapun itu nggak disabilitas atau disabel ya. Itu ada undang-undangnya ya. Jadi boleh, jadi nggak ada seperti di Indonesia gigi harus rata lah atau harus cantik lah, harus tingginya apalah, rambutnya nggak ada. Di Jerman itu boleh pakai tato, terserah, boleh merah, terserah disabilitas, tapi ya dilihat dulu disabilitasnya itu apa gitu. Kalau misalnya kamu benar-benar nggak mampu, kayak misalnya secara mental nggak mampu ya
kalau misalnya ngelamar di situ ya nggak boleh gitu. Aku juga pernah lihat kayak orang di Ausländer juga mereka pakai kursi roda, kemudian ada yang apa ya, maaf ya kayak pendek banget gitu dan nggak apa-apa memang memang nggak boleh didiskriminasi kayak gitu ya. Jadi nggak ada yang ada undang-undangnya lah gitu. Jadi boleh. Kemudian untuk melamar FSC atau BSD, pengalaman kerja sosial apakah lebih baik jika dari suatu instansi atau dari pengalaman pribadi dengan orang di sekitar juga baik? Untuk pengalaman kerja sosial di BSD. Kalau setahu aku sih kalau melamar untuk FSC sama BSD itu pengalaman kerja sosial kan dua-duanya pastinya kalau misalnya kalian punya banyak pengalaman kerja sosial boleh disebutkan banyak juga asalkan kalian bisa merangkainya dalam kalimat yang koheren, yang bagus, yang menarik ya. Itu yang paling penting sebenarnya, bukan pengalamannya berapa. Aku Kan ada berpengalaman di sini tapi apa untungnya buat mereka gitu. Jadi kembali ke yang dijelaskan Axel tadi gitu. Pengalaman kamu apa fungsinya buat mereka juga gitu. Apa karena itu gitu. karena yang ini apa namanya, yang kemarin aku bantu lamar untuk BFD, yang tadi surat lamarannya aku tunjukin, itu dia nol pengalaman, nggak punya pengalaman apa-apa, dan nggak apa-apa, ya cuma pengalaman PKL waktu saat sekolah, itu nggak apa-apa, karena ya itu kan target apa namanya, target pekerjanya adalah misalnya anak muda yang mau nyari jalur sebelum dia mencari jalan hidup, mencari jati diri sebelum dia mulai perjalanan hidup selanjutnya, nggak apa-apa, nggak harus kok. Dan itu cepat loh dapat dengan surat lamaran yang udah direvisi Kak Girin, itu nggak ada seminggu udah dapat dan keterima tanpa pengalaman kok. Genau, apakah konteks lamarannya berlaku juga untuk pengajuan visa? Completely different. Beda lagi untuk pengajuan visa itu beda ya. Beda. Mungkin ada sesuatu dari paragraf yang bisa ditambahkan untuk memulai pengajuan visa, tapi kepentingan pemerintah kedubes Jerman dan Indonesia sama kepentingan perusahaan yang kalian lamar itu beda. Jadi untuk motivation schreiben itu beda lagi untuk pengajuan visa ya. Genau. Kemudian Kak, bagaimana tips untuk cepat bisa sprechen tanpa mempunyai partner buat latihan? Gimana tipsnya Axel? Kebetulan aku sendiri nggak punya partner sprechen ya. Kalau lancarnya paling nomor satu kalau mau lancar itu pasti udah bisa dulu secara menulis. Karena kalau bisa ngomong nggak bisa nulis itu aku bisa bahasa Belanda ngomong nggak bisa nulis kayak nggak guna rasanya. Jadi penting dulu bisa nulis itu pasti bisa ngomong. Di tempat lesku itu setahun berangkat 200 orang untuk kuliah. Tapi nggak ada sama sekali diajar ngomong, cuma diajar nulis. Kamu nulis terus 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 terus. Aku nulis terus dengan kalimat yang baik, strukturnya baik, itu akan tertanam di otak. Kita akan secara natural pasti bisa. Dari memori otak kita bisa mengubah subjeknya, bisa mengubah apanya sehingga begitu kita ngomong udah struktur yang bagus gitu kalau ngomong. Itu juga aku pernah coba juga saat tahun 2016 aku kan mulai nulis blog dalam bahasa Jerman. Meskipun aku ya masih belajar juga waktu itu yang sampai sekarang belajar bahasa Jerman juga masih ya. Itu kalau kita nulis itu nulis kayak berusaha kayak setengah jam mungkin nulis 200 kata, kemudian nulis diary. Mungkin kalau misalnya kalian nggak ada konteks untuk menulisnya, aku nulis diary atau nulis yang random lah, asalkan latihan nulis itu bener-bener bener banget katanya Axel, bener banget karena kita kan merangkai kata itu produksi kalimat itu kita udah mengeluarkan seluruh kekuatan kita untuk merangkai gramatik, untuk hafalan nomen lah, untuk hafalan kata kerja, untuk konjugasi itu semuanya kita latih. Kalau kalian nggak Google Translate ya, kalau Google Translate ya beda lagi ya. Jadi latihan menulis, nah. Kemudian kalau misalnya nggak ada tandem partner ya, kalau juga latihan nulis, latihan mendengarkan yang banyak. Jadi kalian juga tahu gimana sih Aussprachen-nya orang Jerman itu gimana. Misalnya kan sekarang banyak banget teman-teman di YouTube banyak banget, di Sitland banyak banget, di dwlearning.com itu ada juga latihan mendengarkan, nonton film di Netflix banyak juga yang bahasa Jerman. Kalau misalnya nggak mampu ya nonton film anak-anak dalam bahasa Jerman itu banyak banget. Jadi nggak ada alasan lah untuk nggak latihan gitu ya.
Kemudian apakah ada tes masuk mendaftar Ausbildung, Axel? Enggak. Setauku sejauh yang aku tahu di mana-mana nggak ada. Kalaupun ada, biasanya kalau tes masuk kerja itu bukan tes skill atau gimana, nggak, paling kayak psikotes gitu ya mungkin ada. Karena ini kan bukan pekerjaan tingkat tinggi, bukan kayak apa namanya punya tanggung jawab besar, bukan juga level pekerjaan yang tinggi. Jadi dan kita di sini training dari nol, jadi nggak mungkin dong mau training dari nol tapi ekspektasinya udah jagoin itu. Jadi nggak usah khawatir. Nggak ditanya aneh-aneh juga, cuma perkenalan dong biasanya kalau interview. Oke. Kalau tidak ada pengalaman di bidang sosial bisa nggak Kak? Tadi udah dijelaskan yang sama Aksen bisa. Bisa banget. Justru dulu suami aku juga FSR nggak ada pengalaman di bidang sosial juga bisa. Apakah sudah buat lamaran akan dibutuhkan lagi untuk membuat riwayat hidup kita? Dibutuhkan kan, lamaran itu satu paket sama Lebenslauf teman-teman ya. Aku mau tanya gimana caranya supaya isinya tidak bertele-tele, tapi tetap bisa kreatif dan menarik, apalagi kalau misalnya kita ada menceritakan pengalaman kita gitu. Tadi udah dijelaskan kayaknya sama Axel ya, gimana caranya supaya tidak bertele-tele, jadi kita udah tahu. Gimana Axel? Coba ulangi lagi mungkin, Jadi ulangi secara aku suka kalau nulis itu satu paragraf, misalnya udah jadi satu paragraf. Aku lihat baik-baik, aku perhatiin gimana ya dari berbagai perspektif. Banyak kalimat yang suka aku delete, tertulis. Itu apa namanya kayak filter lah, mau filter mana yang kira-kira nggak guna, nggak perlu, nggak relevan itu bisa dihapus. Digantikan dengan makin banyak kita filter kan makin makin naik dong kualitasnya, gitu sih. Good. Banyak dipertimbangkan. Oke, gitu. Kak, izin bertanya untuk mendaftar Ausbildung Krankenschwester tuh apakah sama persyaratannya dengan Ausbildung bidang macam? Beda banget ya, Krankenschwester, Gesundheit, Pflege Asisten, semua yang berhubungan dengan PG beda banget sama yang teknik, sama yang restoran, sama yang ini. Jadi ada anerkenumnya, kalau misalnya di bidang medis nggak ada. Jadi konteksnya udah terlalu jauh, jadi aku jawab secara singkat aja ya. Kak, bagaimana caranya untuk mudah dalam mengurus visa? Gimana caranya untuk mudah mengurus Dalam visa? lulus visa, gampang ikutin aja yang ada merek bloodnya itu. Kalau nggak tahu bisa konsultasi banyak. Contohnya sama Kak Girin juga bisa. Kalau merasa mahal bisa bareng-bareng, itu lebih hemat. Itu sih nomor satu, karena visa itu kan masa nggak main-main. Jadi kalau mau tahu mudahnya gimana, amannya gimana, konsultasi. Itu sih, nggak ada cara ajaibnya. Karena yang udah berpengalaman ya, biasanya yang aku juga kalau aku sih memang sekarang teman-teman paling irit, paling bagus, jadi nggak yang kayak promosi banget atau harus konsultasi, nggak. Kalau kalian secara mandiri pede dengan diri sendiri, itu oke, kalian bisa mampu hadapi semuanya sendiri, bisa juga asalkan tahu trik-triknya. Terutama itu motivation letter itu yang bakal dilihat banget sama Lebenslauf ya. Kemudian apakah ada medical check up untuk Ausbildung? Nggak ada ya? Kalau aku nggak ada. Kalau kemarin BFD di kontrak itu kalau nggak salah ada bilang bila perlu akan medical check up bila perlu. Tapi sejauh yang aku tahu yang semua yang aku kenal nggak ada sih. Pernah nanya juga di grup AVA waktu itu jawabnya nggak sih, setahu ya nggak ada. Nggak ada. Beda sama kayak Austria atau Belanda itu harus medical check up, kalau di Jerman enggak ya. Berarti kita perlu buat 2 CV dan 2 surat lamaran ya. Bukan surat lamaran, yang satunya buat seller, yang satunya buat kedubes. Kalau kedubes itu bukan surat lamaran, itu surat motivasi kamu. Untuk apa? Untuk ke Jerman. Jadi kamu harus tahu kepentingan kedubes itu apa. Untuk mengizinkan kamu ke Jerman gitu. Misalnya, kamu harus tahu program yang kamu tempuh. Untuk motivation letter ke kedubes, untuk au pair beda, untuk FSJ beda, untuk Ausbildung beda. Jadi jangan disamaratakan gitu. Misalnya untuk Ausbildung kamu nggak perlu bilang kalau aku mau balik ke Indonesia kayak gitu, nggak perlu bilang kayak gitu. Tapi kalau kamu nggak bilang kayak gitu, kamu nggak bakal disetujui kedubes visa kamu gitu. Untuk au pair juga harus ada bilang aku mau balik ke Indonesia, dan waktu di interview juga harus secara sinkron gitu. Kalau kamu bilang aku mau balik ke Indonesia untuk jadi guru bahasa Jerman, tapi pas di interview bilangnya aku mau jadi tour guide, nah itu plan kayak gitu bakal jadi bumerang buat kamu sendiri. Jadi
Intinya kalau surat kedubes itu tricky ya, tricky. Jadi itu pentingnya juga konsultasi sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya kalian dilihat "Wih, surat lama ini pasti ditolak nih di kedubesnya itu udah kelihatan banget ya biasanya. Genau. Kemudian tadi kata Axel paragraf ini aku pilih 3 lagi ya karena waktunya udah lebih dari 10 menit ya. Jadi tadi kata Axel paragraf di surat lamaran kita sebaiknya pendek-pendek, simple aja gitu. Kira-kira maksimal per paragraf berapa kalimat ya? Takut kebanyakan kalimat jadi bosan yang baca. Kira-kira Idealnya itu kalau untuk keseluruhan surat lamaran itu 60% minimal, 60% dari satu halaman ya minimal. Maksimal ya 1 halaman, jangan lebih karena buat apa orang baca panjang-panjang nggak terlalu penting. Nah, pendek-pendek, simple-simple paling kayak kan kalimat di bahasa Jerman suka panjang-panjang, sama kayak bahasa Indonesia kadang kalimat panjang-panjang. Jadi nggak bisa dibilang berapa kalimat, tapi idealnya kalau untuk font ukuran 12, itu paling nggak satu paragraf 3 baris, tapi paling banyak 5 lah. Udah lebih dari itu udah kebanyakan gitu sih. Oke, no, yang penting kalau gini loh teman-teman, kalau misalnya kalian baca, kalian merasa jenuh, pecah paragrafnya. Jangan sampai kita aja merasa jenuh, apalagi orang lain yang baca gitu loh. Ya jangan sampai kayak kalian maksa orang lain baca kalimat kalian sendiri. Ya, jadi pastikan kalian cross check lagi setelah nulis. Jadi aku saranin juga biasanya tuh kayak oke, kalau misalnya bener kata Axel, kalau mood tulislah paling nggak 1 hari 1 paragraf. Oke, maksimal segitu, jangan dipaksakan. Nanti soalnya aku pribadi suka nulis blog juga kalau misalnya moodku nggak baik nulis blog, pasti kalian yang baca itu juga nggak tertarik lah untuk baca gitu, nggak dengan perasaan juga ya. Genau, oke teman-teman, oke, pertanyaannya udahan dulu. Jadi ada yang mirip-mirip. Ini ada terakhir kalau au pair bisa langsung Ausbildung atau hotel bisa langsung Ausbildung. Ya, jawaban secara singkat aja. Genau. Dan Ausbildung juga nggak perlu au pair dulu, buktinya Axel juga nggak perlu au pair ya. Jadi program itu sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan motivasi kalian masing-masing. Axel, terakhir ada kata-kata yang mau disampaikan pesan dan apa ya motivasi buat teman-teman nih yang mau daftar Ausbildung atau FSC secara mandiri ke Jerman apa aja? Nah, pesan-pesan intinya relax itu selalu orang Jerman bilang relax, nggak usah khawatir. Di Jerman itu nggak apa ya untuk ngelamar kita nggak sekaku kayak saya mohon dapat pekerjaan ini gimana gimana nggak santai aja. Juga nggak usah khawatir karena proses seleksi kerja di Jerman tuh sama sekali nggak sulit. Mereka yang butuh bukan kita yang butuh. Kalau mereka nggak nerima kita bisa nyari lagi gampang. Bener deh. Karena di sana lapangan kerja banyak, jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut bakal dites susah-susah, nggak akan ada, kecuali kalau mau kerja tingkat tinggi, berkarir gitu mungkin ada nanti, tapi kan kalian udah jago nanti. Sekarang, kalian itu intinya training, intinya tidak ada ekspektasi apa-apa dari kalian, jadi nggak usah khawatir, relax aja. Udah, gitu sih. Oke, jadi go aja ya Axel ya. Jadi nggak perlu yang ini karena berarti mindsetnya harus dirubah juga ya Kak. Kita nggak memohon-mohon karena mereka memang Jerman tuh butuh banget tenaga kerja ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita nggak harus kayak memohon-mohon di Indonesia yang kurang tenaga kerja. Jadi di Jerman memang meskipun ya mereka ada standar untuk pelamarnya masing-masing. Jadi kalian juga harus menuhin kualifikasi juga. Cuman benar kata Axel. Jadi bisa dengan cara yang apapun gitu kita bisa kok dapatin kerja di Jerman. Oke, teman-teman, sekarang aku mau sesi terakhir foto bareng. Kalau misalnya mau nyalain kamera silakan, kalau enggak apa-apa, aku minta izin foto ya. Oke. Ya memang ikutan foto super. Eins, zwei, drei. Oke, satu kali lagi yang baris kedua, yang baris ketiga. Oke, aku mau mengucapkan terima kasih banyak buat Axel, buat Mima, dan buat Kak Indra, dan buat teman-teman yang udah hadir meluangkan waktu hari ini buat hadir di webinar Dengspa. Nanti
kapan-kapan kita akan ngobrol bareng dan aku nanti surat contoh lamarannya bisa dilampirin, bisa tanya di Dengspa ya. Kemudian juga aku mau promosi juga, kalau misalnya kalian butuh kursus bahasa Jerman atau konsultasi silakan cek di Dengspa. Terima kasih banget. Axel. Makasih untuk waktunya dan kita ketemu lagi di Banyak. lain kesempatan. Kalau ada yang mau nanya-nanya, itu apa namanya, aku kasih email sama ini deh ya, biar kalau ada yang mau nanya, boleh. Email. Silakan. Oh, itu kan ada IG kamu di situ kan, di poster. Iya, cuma kan semua pada megang ini nggak, presentasinya nggak? Nggak ya? Enggak, nanti bisa dilampirin juga. Oke, sebentar. Oke. Itu ada email. Ya, nanti kalau mau nanya boleh hubungi. Oke. Oke, teman-teman. Oke, makasih Kak Indra, makasih Kak Giri.